bersemangat kalau sendirian kan. Oh ya, kita bareng-bareng aja. Oke. Nah, sekarang sudah ada Kak Levin sama Kak Dedi. Kita mau puji Tuhan bersama-sama ya adik-adik ya. Kakak Rati bergembira sekarang ya sudah ada teman-temannya. Tapi sebelum itu ya, kita mau share ya. Kita akan berdoa. Oke, siap-siap Kak. Yuk kita mau sikap doa ya adik-adik ya. Sikap doa yang baik ya. Tangannya kita lipat, mata kita pejamkan. Ya kita mau doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berada di surga, terima kasih karena Engkau telah menjadikan kami semua di sini. Sebentar lagi kami akan mulai via online pada hari ini. Berkatkan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang selalu selamanya segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuh Kak Ratu sekarang bergembira karena ada Kak Levin sama Kak Dedi. Kita mau puji Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu yang pertama, Kerja Buat Tuhan. Ya. Tapi selalu manis kan? Manis. Ya, tapi sebelumnya kita mau tepuk biak dulu. Kak masih ingat? Masih Ya, ya, kita mulai tepuk biak ya Kak ya. Tepuk biak. Biak is the best. Oh lala. Oh lele. Kinclong. Kurang semangat ini pada kakak-kakak berdua ini cowok-cowok ini. Ayo kita ulangi lagi Kak, semangat goyang ya. Tepuk biak. Biak is the best. Oh lala. Oh lele. Kinclong. Nah, sudah bergembira semua. Kita mainkan lagu yang pertama, lagu Kerja Buat Tuhan. Oke, lagu yang pertama. Selalu
Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Amel. Hari ini Kak Amel mau ngajak adik-adik untuk baca kitab suci bareng Kak Amel. Sekarang diambil kitab sucinya, diambil Alkitabnya, terus cari Injil Lukas. Injil Lukas itu ada di Perjanjian Baru yang nomor 3. Jadi Injil Lukas, terus buka angka besarnya 24. Jadi dicari Injil Lukas, buka angka besarnya angka 24, angka kecilnya kita mulai dari 35 sampai dengan 48. Kakak tunggu ya. Jadi buka Injil Lukas bab 24, cari angka besarnya 24, ayat ke-35 sampai dengan 48. Sudah? Kita baca bareng-bareng ya. Inilah Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sekarang dengerin ada Kak Kuncoro yang mau menjelaskan. Hari ini firman-Nya bercerita tentang apa sih? Dengerin Kak Kuncoro ya. Bye-bye. Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa kembali di renungan pada hari Minggu ini. Ya, kita masuk di dalam Minggu Paskah yang ketiga. Apa renungannya setelah kita baca tadi bacaan Injil dan mendengarkan bacaan Injil, kakaknya ada renungan sedikit. Nah, kakaknya punya gambar ya. Bisa dilihat di gambarnya ya. Kira-kira menurut adik-adik, siapakah orang yang ada di tengah-tengah itu? Wah, banyak ya. Tapi hampir semuanya kakak dengar itu menjawab Tuhan Yesus. Iya. Pertanyaannya, apakah adik-adik benar-benar melihat itu Tuhan Yesus ataukah hantu? Ya, loh, kok hantu, Kak? Iya. Jadi pada saat ini, pada saat kita merayakan Paskah, Yesus yang
hidup itu disalibkan dan akhirnya wafat di kayu salib. Artinya apa? Artinya Yesus mati di kayu salib. Para murid kaget, ya. Karena apa? Karena Yesus yang mereka damba-dambakan, Yesus yang mereka anggap sebagai Tuhan, mati di kayu salib. Dan kematian Yesus tadi membawa para murid untuk ragu-ragu. Siapakah dia? Tapi hal yang menarik adalah Yesus tidak mati untuk selama-lamanya, tapi Yesus bangkit. Dan pada hari ini bacaannya jelas memperlihatkan bahwa Yesus bangkit dan memperlihatkan kebangkitannya kepada para muridnya. Hari ini spesial, 2 murid ya diajak ketemuan oleh Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Apa yang terjadi? Murid-murid ini kaget melihat Yesus. Kenapa kaget? Karena mereka berpikir bahwa ini adalah hantu. Ya, sehingga Yesus harus menunjukkan kepada mereka bahwa ia dapat makan, dapat minum seperti orang-orang pada umumnya. Sehingga apa yang mereka lihat bukanlah hantu, tetapi sungguh ini adalah pribadi, ini adalah sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Menarik sekali bagi para murid yang pada saat itu ragu-ragu bahwa benar nggak ini Tuhan Yesus? Benar nggak ini Tuhan yang aku sembah? Ternyata Tuhan itu sungguh-sungguh adalah Yesus Kristus. Kita mau lihat lagi pertanyaannya. Apakah mereka ini menunjukkan keraguan atau menunjukkan cintanya yang besar kepada Tuhan? Keraguannya yang besar atau cintanya yang besar? Adik-adik, ketika kita punya teman, ya, ketika kita berteman, kita mau coba untuk percaya teman kita. Tapi seringkali kita ini dibohongin. Ya, seringkali kita ini janjinya tidak dipenuhi. Ya, hanya sekedar janji palsu ya dalam lagu ya. Tapi sekali lagi kita diajak untuk melihat dan merenungkan apakah kita masih ragu-ragu atau kita benar-benar menunjukkan cinta yang mendalam kepada Yesus. Ragu-ragu atau cinta. Nah, kita mau lihat satu persatu. Para murid merasakan harapan mereka musnah, sirna, hilang ketika Yesus dijatuhi hukuman mati dan Yesus disalibkan. Tetapi harapan itu tidak bertahan lama, ya. Muncullah keraguan, ragu-ragu, doubt bahasa Inggrisnya ya, ragu-ragu. Ketika Yesus dikatakan bangkit, muncul pemikiran, oh jangan-jangan dicuri orang jasadnya Yesus. Oh jangan-jangan yang tadi disalib bukan Yesus. Ya, ada banyak keraguan yang timbul ketika Yesus bangkit. Ketika ada omongan, tidak kelihatan Yesus di dalam kubur, berarti Yesus bangkit dong. Kok ada dongnya? Berarti kan masih ragu-ragu ya. Tapi harapan itu muncul kembali ketika Yesus menampakkan diri di depan para muridnya. Datang, salam damai sejahtera bagi kamu. Ya, yakni damaiku yang kuberikan kepadamu. Ya, seperti yang kita dengar pada saat kita salam damai. Harapan para murid muncul kembali ketika Yesus menampakkan diri di hadapan mereka. Sukacita kembali bangkit. Tapi apakah masih ragu-ragu? Ya, masih ragu-ragu. Kenapa? Karena belum yakin ini Yesus. Bisa jadi ini halusinasi. Bisa jadi ini hanyalah sosok yang kelihatan sebentar terus hilang. Ya, lalu Yesus mulai menunjukkan bahwa ini loh diriku ya. Ini aku. Lihat tangan yang
lubang karena bekas paku. Lihat lambung yang lubang karena bekas tusukan. Lihat kaki dan tanganku, dan inilah aku. Sekali-kali janganlah tidak percaya, melainkan percayalah. Ya, jadi ragu-ragu tadi, hilangkan itu, ubahlah menjadi sebuah cinta. Harapan para murid muncul lagi karena ada kebangkitan. Harapan para murid muncul karena ada kebangkitan. Dan harapan itu pun sampai sekarang adik-adik dan kakaknya ya yang ada di sini itu ada karena kita masih percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, hal yang menarik bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan mau turun ke dalam dunia, mau mencintai kita sehabis-habisnya. Ya, sampai habis kita ini di dunia ini ya. Keraguan para murid akan kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa mereka tidak percaya pada kitab suci, yaitu Alkitab ya, yaitu Alkitab. Mereka tidak percaya akan perkataan Yesus sebelum peristiwa penyaliban. Dipikir Yesus ini lagi menceritakan dongeng pada saat itu. Namun, keraguan itu memberikan kepastian yang sangat kuat bahwa Yesus benar-benar bangkit. Penampakan Yesus kepada para muridnya diulang-ulang dan terulang-ulang pada perjamuan malam makan, murid-murid yang berjalan ke Emmaus, dan para murid-murid yang lain, ya, yang tidak semuanya dicatat di dalam kitab suci. Tetapi apa yang dicatat itu membuat kita untuk percaya kepada Tuhan. Dalam sekejap saja ketika Yesus hadir, sukacita dan keraguan itu menjadi sukacita yang sangat besar setelah Yesus bertemu dengan kita. Apa artinya? Sama seperti ketika kita sekarang tidak bertemu dengan teman-teman kita karena pandemi, lalu kita melihat teman kita dari jauh, ya, saat kita di mall atau di jalan, kita langsung, wah itu temanku, weh saya nggak pernah ketemu sudah lama ya. Ada sukacita yang begitu besar sama seperti para murid ketika mereka tahu bahwa Yesus yang mereka sembah itu bukanlah hantu, tetapi benar-benar sosok Mesias, benar-benar sosok penyelamat dunia. Apa yang kita pikirkan dari pemikiran manusia tidak lagi berguna di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Raja atas segalanya. Tuhan bangkit. Karena alam maut tidak menguasai Tuhan. Tuhan sumber kehidupan dan Tuhan sungguh-sungguh bangkit dan ada di dalam hidup kita. Adik-adik yang terkasih, kita mau diajak untuk merenungkan kembali bahwa jangan lagi ragu-ragu. Tapi buatlah keraguan tadi menjadi sebuah cinta yang mendalam kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa dan mampu menyelamatkan kita dan menyelesaikan segala persoalan di dalam hidup kita. Percayalah bahwa Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya, haleluya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kita masuk ke aktivitas. Aktivitas hari ini kita akan membuat hati. Tapi tentunya bukan hati yang seperti ini ya.
tapi hati yang seperti ini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke aktivitas. Oke, sebelum membuat, kakak akan memberitahu adik-adik bahannya apa aja ya. Nah, yang pertama adalah ballpoint. Nggak usah bolpen, adik-adik bisa pakai pensil ataupun spidol. Lalu ada pensil warna. Kalau nggak ada pensil warna, spidol warna-warni juga boleh kok. Dan kertas lipat atau kertas origami. Kalau bisa warna pink atau merah ya adik-adik. Tapi kalau nggak ada warna pink dan merah, kalian juga bisa pakai warna apa saja. Oke? Oke adik-adik, yang pertama harus dilakukan adalah membaliknya menjadi posisi seperti ini. Lalu melipat dari bawah ke atas seperti ini. Nah, setelah menjadi posisi segitiga seperti ini, kita harus lakukan selanjutnya adalah melipat dari pojok bawah ke atas seperti ini. Jadi segitiga yang lebih kecil. Dan jangan lupa sebelahnya juga ya. Nah, setelah menjadi seperti ini, bentuk segi empat seperti ini, kita membaliknya jadi seperti ini. Setelah dibalik, kita ambil ujung bawahnya 2 lembar ya adik-adik. 1, 2, kita lipat ke atas menjadi seperti ini. Nah, ini sudah setengah perjalanan dari hati adik-adik. Jadi sudah nggak sabar nih ya membuat hadiah. Nah, setelah menjadi seperti ini, kita angkat. Lalu pada pot pinggir kiri dan pinggir kanannya kan ada lubang. Ini adik-adik. Nah, ini kita buka. Lalu kita dorong. Setelah kita dorong, kita lipat menjadi persegi 4 yang lebih kecil. Lalu sebelahnya juga ya. Dibuka dulu. Setelah dibuka, kita lipat menjadi segi 4 lagi. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Setelah menjadi seperti ini, kita lipat ujung bawahnya jadi segitiga kecil lagi. Ini sebelahnya juga. Nah, setelah itu pojok kanan dan pojok kirinya juga kita lipat jadi segitiga kecil. Nah, sudah menjadi seperti ini, kita tinggal balik deh. Nah, jadilah hati. Sarangi. Nah, oke. Jadi setelah jadi hatinya, nggak dibiarin kosong gini aja adik-adik. Kita juga akan mau hias. Jadi adik-adik mungkin bisa tulis ayat dari Alkitab yang mungkin adik-adik paling suka dan paling ingat. Nah, kalau kakak akan tulis ayat dari kitab Matius bab 22 ayat 39. Kasihanilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Oke. Jadi tulis di sini dulu. Kitabnya Matius bab 22 ayat 39. Lalu langsung ditulis. Nah, setelah ditulis di hati, adik-adik bisa hias, bisa gambar-gambar lagi sesuai dengan keinginan adik-adik. Gambar matahari, bisa gambar salib, bisa gambar burung merpati. Nah,
bisa gambar bunga sesuai dengan keinginan adik-adik. Juga bisa gambar bintang. Nah, terus adik juga bisa gambar bulan kok, bulan sabit dan lain-lain. Oke, tapi jangan lupa diwarnain. Sudah paling diwarnakan adik-adik. Sekarang kita warnai dulu. Nah, seperti ini adik-adik. Oke, jadi nggak hanya tulis ayat kesukaan adik-adik. Adik-adik juga bisa tulis siapa yang adik cintai di dalam hidup. Nah, seperti contoh punya kakak. Nah, di sebelah kiri kakak menuliskan ada biak bersama, yaitu pastinya adik-adik, dan juga Tuhan Yesus, Jesus dalam bahasa Inggris. Berarti kakak mencintai adik-adik, keluarga biak bersama, dan juga Tuhan Yesus. Di sisi kanan kakak juga menuliskan keluarga-keluarga kakak, yaitu ada mama, ada papa, dan juga ada adik kakak namanya Regi. Ya, oke. Jadi kalian juga bisa menuliskan nama orang-orang yang adik-adik cintai. Jangan lupa menambahkan siapa ini? Iya, Tuhan Yesus. Oke. Nah, adik-adik juga bisa hias seperti yang tadi. Bisa adik-adik gambari salib, matahari, orang, bunga, dan juga bintang. Oke. Nah, kita kan sudah berhasil membuat hati. Yang satu mungkin bisa adik-adik tambahkan nama orang-orang yang adik-adik cintai dan juga pastinya Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik bisa menuliskan ayat-ayat kesukaan atau ayat-ayat yang adik-adik paling ingat. Nah, setelah membuat ini, kakak kasih saran ya. Yang ini bisa adik-adik tunjukkan ke papa, mama, atau orang-orang yang adik-adik cintai, yang adik-adik tulis di hati ini. Dan yang ini adik-adik bisa simpan di tepak, atau mungkin di celengan, atau mungkin di saku dompet, pokoknya tempat yang adik-adik sering buka. Jadi selalu teringat-ingat nih, oh ini ayat yang paling kusuka, ini ayat yang paling ingat, yang menjadi pedoman dalam hidup adik-adik nanti. Oke, sebentar lagi kita mau doa penutup karena sesi via online minggu ini sudah selesai. Tapi sebelum doa, kakak mau naruh ini dulu, hati-hati ini dulu, supaya kita bisa berdoa. Bim salabi. Sudah hilang. Sekarang kita berdoa ya. Ayo sikap doa yang baik. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas segala bentuk pendampingan-Mu dalam biak online minggu ini. Semoga apa yang telah diajarkan oleh kakak pembina kepada adik-adik dapat bermanfaat bagi adik-adik semua, dan juga dapat dicerna dan dipahami oleh adik-adik sehingga dapat diamalkan dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari para adik-adik. Terima kasih ya Bapa, karena hanya kepadamu-lah kami berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.